Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini. Di video kali ini saya akan cerita kepada Anda semuanya gimana cara mendaftar hak desain industri. Ini penting sekali buat Anda semua yang memiliki desain sebuah bersifat industri, tapi desain ini nggak mau ditiru oleh orang lain atau digunakan orang lain dengan maksud komersial tanpa izin dari Anda. Nah, contoh desain industri itu apa aja sih? Seperti desain packaging. Packaging tuh banyak ya, ada bisa packaging skincare, packaging herbal, packaging obat-obatan, bentuk-bentuk packaging yang Anda jual. Yang kedua adalah contohnya hak desain interior. Tokben itu punya desain interior yang dia ada kasirnya, ada di atasnya tuh ada seperti monitor dan lain sebagainya. Itu hak desain interior. Seperti desain rumah, desain-desain yang bersifat grafis lah ya. Nah, itu pengen Anda lindungi. Nah, itu Anda harus daftarin di Haki di DJKI. Gimana sih cara daftar hak desain industri tersebut? Kita langsung aja ke bagian aplikasinya. Sebelum video ini lanjut, kita mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman yang sudah kerjasama dengan daftarmerek.id, kepada Strum, kepada Bilab, Rumah Tani, New Goals, Sporty Sport, Esteh Ayu, Legon, COD Marketing, Serwah Pesantren Digital, Layan Obat, Karnika Beautiful, Feed the Label. Semoga yang sudah didaftarkan menjadi aset buat Anda dan juga usaha Anda. Teman-teman silakan buka aja di dgip.go.id seperti ini. Ini kita lihat langsung ke paling bagian poin nomor 4 itu ada hak desain industri. Nah, Anda bisa juga masuk lalu Google langsung seperti ini, desainindustri.dgip.go.id. Nah, ini teman-teman akunnya. Silakan kalau nggak punya akun, daftar aja akunnya di sini. Anda masukin aja akunnya seperti email, kemudian password, konfirmasi password, nama sesuai KTP, kemudian jenis pemohon. Anda itu sebagai apa nih? Pendaftar sebagai apa? Apakah sebagai konsultan, atau sebagai institusi, atau badan, atau perorangan. Kemudian tulis alamat Anda, baik itu provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, alamat sesuai KTP, dan kode pos. Terakhir itu Anda centang aja biru di bagian pernyataan, dan Anda tulis kode CAPTCHA-nya, Anda langsung klik kirim. Langsung Anda masuk ke email, aktivasi, dan login sesuai dengan email dan password yang Anda masukin. Langsung aja kita ke bagian permohonan. Setelah Anda masuk, Anda akan menemukan kategori yang pertama, ada umum dan juga UMKM. Nah, UMKM itu Anda bisa urus kalau Anda memiliki surat rekomendasi dari dinas terkait, baik itu dinas industri, dinas perdagangan, dinas UKM, dan lain sebagainya. Kemudian ada jenis desain industri. Jenisnya apa aja? Ada satu desain, ada satu kesatuan, dan lain sebagainya. Nah, kita akan ambil bagian satu desain saja. Kemudian klik selanjutnya. Yang pertama, Anda isi dulu data pemohonnya. Pemohon itu siapa sih? Pemohon adalah orang yang mendaftarkan desain tersebut. Yang di sini Anda harus perhatikan, pemegang desainnya adalah PT atau badan, maka Anda akan centang biru di sini, perusahaan atau institusi, kemudian tulis nama badannya, PT apa atau institusi apa, seperti itu. Ini karena ini perorangan, maka kita tidak perlu mencentang di sini. Kita tulis saja nama pemohonnya, warga negara, alamat negara, provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, kode pos, serta email dan juga nomor telepon. Untuk data pemohon ini Anda bisa isi lebih dari satu. Nah, ini ada tulisan tambah di sini. Anda klik aja tambah kalau pemohonnya lebih dari satu badan atau satu orang ya. Kita klik di sini selanjutnya. Di sini kita akan isi data daripada data pendesain. Nah, data pendesain itu siapa sih? Yakni orang yang desain daripada hak tersebut. Itu ini pasti yang desain adalah orang, tidak bisa PT atau badan. Kita klik aja di sini nama daripada orang yang pendesainnya. Kalau misalnya nama pendesain dengan nama pemohon yang sama, maka cukup klik aja centang biru di sini. Nah, gitu aja ya. Nah, itu klik simpan paling bagian bawah. Kemudian kalau misalnya pendesain itu lebih dari satu, maka teman-teman tambahkan aja di tombol tambah di pojok kiri atas ini. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah untuk nomor 3 adalah data konsultan. Biasanya kalau data konsultan ini, biasanya dia otomatis sudah terisi karena dia dari aplikasinya. Kalau tidak ada konsultannya, maka di klik aja selanjutnya.
Kemudian untuk selanjutnya ialah data desain. Ini penting banget teman-teman, harus Anda perhatikan betul-betul data daripada desain. Ketik di sini judul desain yang Anda ingin daftarkan. Qbox. Kemudian kita masukkan deskripsinya. Kita jelaskan desain ini secara singkat. Kemudian untuk klaim ini bisa Anda centang aja. Anda pengen ngeklaim apa nih? Apakah bentuk dari desainnya, atau konfigurasinya, atau komposisi garisnya, atau komposisi warna, atau bisa semuanya. Tinggal dicentang seperti ini aja. Kemudian di bawahnya adalah kelas. Kelas ini adalah sama seperti KBLI atau kelas pada merek. Nah, ini kategori desain Anda tuh seperti apa. Anda bisa aja cari, kalau memang bingung nanti cari aja di bagian, Anda cari di Google, di klasifikasi desain industri. Nah, ini ada beberapa halaman, teman-teman baca aja. Desain Anda itu termasuk di bagian nomor berapa. Nih, ini kita masukin, kemudian sub daripada nomornya juga dimasukkan. Subkelas ya namanya ya. Subkelasnya dimasukkan. Itu sebagai apa di sini. Ini kita klik lagi selanjutnya. Kemudian data prioritas. Nah, data prioritas itu apa sih? Yaitu data orang yang tinggal di luar negeri dan ingin memiliki hak desain di Indonesia. Ini kalau Anda adalah orang yang tinggal di luar negeri. Kalau tidak ya tinggal skip aja di selanjutnya. Nah, ini teman-teman yang paling penting sekali yang harus Anda siapkan, yakni data gambar atau output gambar. Yang pertama, Anda harus masukkan gambar secara tampak perspektif. Ya, ini tampak daripada keseluruhan desain atau desain secara sempurna lah ya. Kemudian yang kedua adalah tampak atas. Tampak atas ini apa sih? Tentunya desain itu harus memiliki tampak atas dong. Nah, kita akan cari di sini tampak atas. Ini bagian atas. Kemudian tampak bawah. Nah, ini bagian bawah. Kemudian tampak depan. Nah, ini bagian depan. Tampak belakang. Kemudian tampak samping kiri. Nah, tampak samping kiri kita upload ya. Samping kiri. Nah, ini tampak samping kanan. Jadi ada kiri, ada kanan. Kalau misalnya fotonya ada lebih dari satu, maka bisa Anda tambahkan di dalam satu kolom. Satu kolom itu bisa lebih dari satu foto atau gambar. Nah, ini gambar lainnya kalau teman-teman ada gambar lainnya. Setelah itu kita akan masukkan gambar lainnya. Ini gambar tambahan aja sih, gambar yang sebagai pendukung. Nah, ini kita masukin gambar daripada gambar yang aslinya. Jadi nggak desainnya, di gambar show aslinya. Oke aja. Kemudian klik close. Nah, teman-teman bisa lagi cek ulang lagi, jangan sampai salah untuk memasukkan gambar daripada desain ini. Setelah itu Anda bisa klik lagi selanjutnya di kolom selanjutnya. Nah, di sini ada namanya file pendukung. File pendukung daripada hak desain industri. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu. Pertama, surat kuasa. Surat kuasa ialah surat di mana pemohon meminta untuk orang lain mendaftarkan hak desain industrinya. Maka jasa pendaftar harus menerima surat kuasa, atau konsultan. Konsultan harus memiliki surat kuasa atas memohonkan hak desain industri orang lain. Kalau daftar mandiri tidak perlu surat kuasa, kita skip aja. Yang kedua adalah surat pengalihan hak desain industri dari pendesain ke pemohon. Jadi ini sangat penting juga teman-teman. Jadi di surat pernyataan itu harus berisi tentang saya yang bertanda tangan di bawah ini sebagai pendesain daripada hak desain industri ini mengalihkan hak desain ini ke pemohon. Ya, pemohon itu bisa badan atau bisa institusi atau bisa perorangan, gitu ya. Nah, format suratnya nanti saya upload di bagian deskripsi seperti apa. Oh ya, untuk surat pengalihan hak desain itu harus dibikin juga, baik walaupun pendesain sama pemohonnya itu adalah satu orang yang sama, tetap harus dibikin. Yang ketiga adalah surat kepemilikan desain industri. Jadi di sini Anda harus menyatakan diri Anda sebagai pemilik sah daripada desain industri tersebut. Yang keempat ialah surat UMKM. Nah, ini kalau teman-teman mengambil jalur UMKM harus dilampirkan. Kalau tidak ada ya di skip aja.
Yang kelima adalah bukti prioritas. Ini tadi ya, kalau Anda memang adalah orang yang tinggal di luar negeri dan ingin mendaftarkan desainnya di Indonesia. Kemudian keenam ialah kopi KTP atau akta badan. Ya, jadi kalau Anda perorangan maka cukup KTP aja. Kalau Anda badan, Anda harus melampirkan akta pendirian atau dokumen lain lah sebagai pendukung kepemilikan daripada desain. Sudah ada. Kemudian nanti Anda akan klik aja selanjutnya. Nah, ini lagi-lagi diingatkan oleh aplikasi, Anda yakin untuk melanjutkan ke pembayaran. Nah, ini ya. Anda juga bisa cek di sini, data pemohon sudah di checklist, data pendesain sudah di checklist, data klaim juga, gambar, dan lain sebagainya. Klik sini, lanjutkan. Ini kemudian diingatkan lagi nih, periksa kembali nih, apakah Anda sudah benar-benar memasukkan data atau belum. Oke, kalau sudah nanti di close aja. Kemudian di sini ada klik lagi ringkasan pengajuan. Jeng jeng. Nah, di sini ya teman-teman, nanti kode billing tuh Anda akan request di sini. Nah, ini sudah ada kode billingnya. Silakan Anda bayarkan, baik itu via bank BNI bisa, bank Mandiri bisa, dan lain sebagainya. Setelah Anda bayar, maka Anda balik aja ke aplikasinya dan Anda klik kolom bagian permohonan yang ada tulisan daftar permohonan. Di sini Anda tunggu aja lagi loading. Nah, ini dia permohonan Anda sudah masuk di sini. Dan statusnya berubah menjadi pemeriksaan formalitas. Jadi pihak KI akan mengecek dulu nih, apakah dokumennya sudah lengkap atau belum. Kalau sudah, nanti tinggal menunggu aja approval dan juga akan dipublikasi di web pdki.go.id. Anda bisa cek secara mandiri di sana. Kemudian unduh surat buktinya di sini ya. Nah, Anda akan download surat buktinya. Maksudnya Anda sudah mendaftar hak desain industri. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Mudah-mudahan video ini dapat membantu Anda semuanya dalam hal mengamankan desain yang Anda buat agar tidak dipergunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Itu ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Salam hebat, salam luar biasa, salam pejuang desain.